bentuknya bulat dan bolong di bagian tengahnya. Kalau kamu jawabnya donat, mainnya kurang jauh nih. Hahaha. Tapi nggak salah juga sih, yang ini saudara jauhnya. Kenali nih, bagel, si roti gelang dari negeri Paman Sam ini. Wadidaw, colorful abis nih adonannya. Keep calm guys, yang ini bukan adonan lollipop ya. Adonan merah, kuning, hijau, dan biru ini terbuat dari terigu dan jadi adonan dasar untuk bagel rainbow. Nah, biar kompak, setiap bagelnya harus ditimbang per 100 gram ya guys. Susunannya pun kudu konsisten nih guys. Kuning, merah, biru, dan hijau. Yang unik nih, cara ngerolnya. Coba perhatikan. Yap, kudu vertikal guys. Bukan tanpa alasan nih. Cara ngerol seperti ini bikin tampilan warnanya makin cantik sesuai susunan dan gak bercampur satu sama lain. Yuhu, ini dia cikal bakal kenapa bagel disebut sebagai roti gelang. Proses ngebentuk adonan lah yang mirip seperti cara membuat gelang. Plus hasil jadinya pun kayak gelang banget kan guys. Anyway, kalian tahu nggak sih bentuk bolong di tengah bagel ini memang sengaja dibuat biar bagelnya matang merata saat dipanggang. Yap, masuk dalam geng roti-rotian, bagel nggak afdol ya guys kalau nggak di resting selama 30 menit lamanya. Ayo, pada tahu nggak sih bedanya bagel sama donat? Perbedaan yang mencolok sih udah terasa dari proses buatnya ya guys. Kalau bagel wajib direbus nih sebelum dipanggang. FYI aja nih guys, proses perebusan bagel ini guna banget loh untuk bikin tekstur bagian dalam bagelnya jadi kenyal. Durasi rebusnya pun cukup 10 detik aja ya. Nah, kalau donat nggak pakai acara direbus, langsung digoreng, sreng. Next, perbedaan yang kedua udah kelihatan banget nih dari ukurannya ya guys. Yang namanya bagel biasanya punya ukuran lebih gede dari ukuran donat. Ngomong-ngomong soal bagel, tahu nggak sih guys sejarahnya roti bagel? Berawal dari bangsa Yahudi yang keidian bikin roti. Eng, roti yang dibikin ternyata keras to the max nih guys. Nah, pas bangsa Yahudi migrasi ke Amerika, jadilah bagel ini ngehits abis di USA. Just info aja nih guys, secara bentuknya gampil dilahap, gak heran nih guys kalau bagel sering dikonsumsi buat orang-orang dengan mobilitas yang tinggi. Biasanya sih jadi menu sarapan. Eits, yang kepo sama rasanya nggak usah susah payah terbang ke Amerika ya guys. Di Indonesia ada Mad Bagel nih guys, yang siap jadi pelampiasan lidah kalian. Iya, nggak cuma bagel rainbow, varian bagel lainnya bisa banget loh dibikin jadi sandwich. Mulai dari Asian beef, scramble egg, sampai keju. Ini sih cuma 2 bagel ya guys, Rainbow Fiesta dan Bagel Club. Tapi sebenarnya sih bisa sampai 1000-an bagel loh yang dibikin setiap harinya. WOW banget nggak tuh guys? Kalau udah ada di genggaman Rizka, siap-siap landing deh di mulut Rizka. Guys, for your info aja nih, meski si colorful ini, Rainbow Bagel ternyata punya rasa yang tawar loh. Nah, biar jadi rame, buah strawberry dan cream cheese inilah yang sukses bikin bagel rainbow meriah rasanya.
Makan satu bagel aja dijamin kunyang pol deh guys. Hahaha. Asoy deh, udah makan siang berdua, all you can eat pula. Double abis deh guys enaknya. Hahaha. Spot makan di wilayah Kemang ini memang pas banget deh jadi targetnya orang-orang yang anti diet club. Yap, Mongolin. Total ada 3 jenis paket nih guys yang bisa kamu pilih di sini. Reguler, medium, sampai premium. Kalau Rizka dan Dendi sih, pilih yang premium ya guys, biar banyak pilihan bahannya dan makin nendang di perut. Varian bahan-bahannya udah tersaji nih guys di meja display. Mulai dari sayuran, bakso, crab stick, ikan salmon, kerang, sampai wagyu. Karena Rizka dan Dendi pilih paket premium, semua bahan yang ada di display bisa disikat nih guys. BTW, apalah arti bahan-bahan tanpa bumbu yang mengguncang lidah? Pilihannya banyak guys. Ada bumbu dasar kayak bawang merah dan bawang putih, sampai bumbu pelengkap. Kayak saus Mongolian, teriyaki, cabai rawit, dan saus tiram. Semuanya bisa dimix sesuai selera. Pur campur-campur. Kalau semua udah lengkap di mangkok, next tinggal serain aja nih ke ahlinya. Chef spesialis Mongolian Grill. Yuhu. Pada tahu nggak sih karakteristik pemasak ala autentik Mongolian Grill? Karakter yang paling mencolok udah kelihatan nih dari perlengkapan masaknya. Sebuah wajan raksasa yang dinamain Mongolian Teppanyaki. Diameternya aja selebar 2 meter. Gak heran nih kalau berat wajannya aja bisa sampai ratusan kilogram guys. FYI aja nih guys, wajan segede gaban ini bisa untuk masak 15 porsi sekaligus loh. Eits, dengan catatan 15 porsi itu kalau dimasak sama 3 chef sekaligus ya guys. Hihihi. Gak cuma wajannya nih guys, karena mengadopsi konsep Mongolian Grill, alat masaknya juga Mongolian style abis. Total ada 3 jenis spatula yang bisa dipakai saat memasak. Setiap spatula punya fungsinya beda-beda. Kayak spatula ukuran kecil ini yang lebih fungsional untuk mengaduk bahan dan aneka bumbu. Gagang spatula yang pendek plus permukaan spatula yang lebar bikin pergerakan tangan jadi lebih gampang nih guys pas masak. Nah, beda lagi nih guys sama spatula yang berbentuk pedang ini. Selain unik, adegan chef masak pakai pedang ini bener-bener jadi atraksi yang menghibur. Kapan lagi kan lihat pedang yang gak lagi dibuat perang tapi malah buat masak. Spesial untuk spatula pedang, fungsinya beda lagi nih guys. Gak cuma buat ngaduk, tapi juga bisa buat mencecah bahan masakan. So, kalau masak pakai pedang ini, bahan masakan akan punya tekstur yang lebih kecil nih guys. Anyway, biar cuma dioseng-oseng aja, tahu nggak sih kalau masak ala Mongolian Grill ini juga pakai teknik khusus loh. Karena proporsinya berisi daging dan sayuran, so pasti daging dulu nih guys yang dimasak sama chefnya. Tekstur aneka daging yang tebal dan berserat emang bikin proses matangnya jadi lebih lama. Makanya, meat first and veggie next. Hal ini juga menjaga agar sayurannya nggak cepat layu. Jadi masak sayurnya pas sesi terakhir cookingnya aja ya guys. Eits, secara udah ada di tangan chef, menu Mongolian Grillnya bakal ditambahin racikan chef lagi nih. Bisa ditambahin garam sampai soyu ya, dijamin makin tasty deh. And it's wrap Mongolian Grill. Yang udah lapar bingit,
ya cuma Rizka dan Dendi nih guys. Finally, makan all you can eat. Ala Mongolian style, gak cuma jadi wacana ya guys, tapi udah jadi realita nih. Hehehe. Racikan aneka bumbu dalam bahan-bahannya bener-bener jos nih di lidah. Ditambah porsi yang jumbo di tiap piringnya, bikin sesi maksi kali ini jadi kenyang bingo. Hahaha. BTW, tahu nggak sih guys, kenapa orang Mongolia lebih banyak mengkonsumsi daging-dagingan? Yap, berada di negara bermusim dingin, mengkonsumsi bahan makanan berupa daging memang jadi solusi gitu nih guys, sebagai penghangat tubuh yang alami. Karena tubuh akan mencerna daging lebih lama, jadi bikin kita nggak bolak-balik kelaparan guys. Tok atuh dicobain. Bermanfaat buat kita nanti. Buat apa? Aduh, ini bagus banget Kak. Kita lagi COVID gini kan males keluar. Aku mau bikin sesuatu dari ini. Kamu lihat nanti hasilnya, oke? Oke. Sangat berguna. Guys, kalau kita punya botol plastik bekas di rumah, jangan dibuang dulu ya. Karena bisa kita manfaatkan untuk jadi sesuatu yang unik. Dijamin gak ada yang punya deh. Kali ini Mbak Lili dan Mbak Emma akan memanfaatkan botol plastik bekas untuk diubah menjadi pot bunga yang unik. Kuy, langsung aja kita buat. Ini dia bahan-bahannya guys. Pertama, ada CD bekas, cutter, lem power, gunting, dan cat semprot. Buatnya gampang nih guys. Pertama-tama kita buat polanya dulu ya, dengan menggunakan spidol secara melingkar. Buat polanya atas bawah ya guys. Kalau polanya sudah terbentuk, lanjut dipotong dengan menggunakan cutter. Potongnya pelan-pelan ya guys, biar hasilnya rapi. Nah, botol plastiknya udah terbagi dua nih, bagian atas dan bawah. Lalu, gunting kembali pola yang satunya lagi, sampai berbentuk seperti gelang. Selanjutnya, masukkan potongan botol yang berbentuk gelang tadi ke bagian tengah botol. Pastikan posisi gelangnya pas dan rapi ya guys. Setelah gunting secara merata, kemudian lipat di antara sela-sela gelang dan kaitkan agar berbentuk bulatan seperti ini. Selanjutnya, kita lubangi tutup botol dengan solder satu persatu sampai ada 3 lubang. Kemudian, tempel ke CD bekas dengan menggunakan lem power agar merekat dengan kuat. Jangan lupa warnai botol plastik yang udah berbentuk pot dengan cat semprot. Sesuaikan dengan warna favorit kalian ya guys. Potnya udah kering nih guys. Saatnya memasukkan tanah yang sebelumnya sudah dicampur dengan pupuk ke dalam pot. Pindahkan tanaman ke dalam pot, sekalian rapikan dan padatkan agar tanamannya kuat walau diterpa angin. Lakukan juga untuk pot yang satunya lagi ya. Yuhu, pot dari botol bekasnya udah jadi nih guys. Gimana? Keren kan jadinya? Warna-warni potnya bikin beda dari pot tanaman yang lainnya ya guys. Jangan lupa disemprot dengan air ya guys, agar tanaman dapat tumbuh dengan sempurna. Nah, mulai sekarang kalau ada botol plastik bekas, jangan buru-buru dibuang ya guys, karena bisa dibuat produk yang keren kayak gini nih. Selamat mencoba ya guys. Setiap kota punya makanan khas masing-masing ya guys. Semarang juga nggak mau kalah. Nah, ngomongin tentang Semarang, berarti nggak bisa lepas dari salah satu kulinernya yang legendaris yaitu lumpia atau lumpia.
lumpia emang udah melekat sama kota Semarang sejak tahun 1870-an. Wah, udah lebih dari 145 tahun guys. Makanan khas Semarang ini terdiri dari dua jenis, yaitu lumpia goreng dan lumpia basah. Sebenarnya keduanya punya isi yang sama, yang membedakan hanya di bagian kulitnya aja. Guys, kalau biasanya kalian tahu lumpia hanya berisi rebung dan telur, positif guys, berarti kalian mainnya kurang jauh. Hahaha. Salah satu outlet yang ada di Semarang punya 6 jenis lumpia. Eits, 6 jenis lumpia tadi masing-masing bisa ditemukan dalam versi kering dan basah ya guys. Nah, sebenarnya lumpia itu terbuat dari berbagai jenis bawang yang menggunakan telur dan daging sebagai proteinnya. Terus, bukan lumpia namanya kalau nggak pakai rebung. Rebung adalah tunas muda dari akar pohon bambu ya guys. Tunas bambu yang berusia sekitar 5 bulan dipotong dan diolah menjadi bahan dasar lumpia ini. Semua bahan-bahan tadi dimasak sampai matang. Kalau udah matang, tekstur rebungnya juga berubah jadi lebih lembek guys. Nah, selanjutnya tinggal gulung di dalam kulit lumpia deh. Lumpia ini termasuk lumpia original guys. Dari zaman dulu, lumpia isinya udah begini. Kalau kalian suka lumpia kering, lumpia harus digoreng dengan minyak super duper panas ya guys. Soalnya, kalau panas minyaknya nanggung, minyak-minyaknya akan masuk ke kulit lumpia dan bikin jadi nggak renyah. Kalau yang satu ini menggunakan taman ikan kakap sebagai proteinnya guys. Makan ikan itu banyak banget manfaatnya. Asam omega 3 yang terdapat pada ikan bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan menjaga kadar kolesterol tetap normal. Hasil laut lainnya yang digunakan sebagai varian lumpia adalah kepiting guys. Tuh lihat, daging kepitingnya masih nongol gede-gede banget. Hahaha. Nah, buat pecinta kambing harus nyobain varian yang satu ini, Kajamu, alias kambing jantan muda. Wah, killer deh tuh. Meskipun judulnya kambing, tapi yang satu ini rendah kolesterol dan kaya akan zat besi guys. Sedangkan yang ini, lumpianya menggunakan jamur sebagai isiannya guys. Selain mengandung banyak protein, jamur juga bermanfaat sebagai anti radang, antivirus, dan antibakteri. Jamur juga mengandung nutrisi yang bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Buat kamu yang vegetarian sejati ataupun lagi diet, jangan sedih. Ada varian lumpia yang cuma berisi rebung, tanpa pakai telur ataupun daging sebagai isiannya. Anyway nih guys, kalian tahu nggak sih, dulunya lumpia dijajakan di depan pasar malam Semarang yang bernama Olympia Park. Dari nama pasar malam itu, akhirnya terciptalah makanan yang diberi nama lumpia. Oh iya, lumpia nggak cuma bisa dimakan di tempat loh, bisa juga pesen take away untuk dijadikan buah tangan. Kalau lumpia basah, cuma bisa bertahan sampai 8 jam tanpa dimasukkan ke lemari pendingin. Tapi kalau lumpia kering, bisa bertahan sampai 24 jam tanpa freezer. Kalau masuk freezer sih, bisa bertahan sampai 5 hari guys. Guys, Gengki lagi jalan-jalan di daerah Ciomas nih. Katanya sih mau nyari makanan yang belum pernah dicobain tuh. Daripada berisik nyanyi-nyanyi, bantuin saya aja. Nyari tutut. Ini, bantuin saya. Bantuin? Iya, betul. Sini, Apa? bantuin saya. Apa? Nyari tutut. Bantuin? Iya, tutut keong sawah. Tutup? Iya, Oh, betul. naik kereta Iya, itu lagu. Tutup. Iya, itu kereta api ya. Kalau ini tutut keong sawah.
Hai. Hola. Genki. Ya, ini saya Apa ini? tangkap dari sawah. Apa ini? Tutu. Ya, gimana? Cukup? Cukup. Banyak? Banyak. Oke. Oke ya. Ya, Masak. saya bisa bantu masak. Kira-kira Genki bisa nggak ya guys bantuin masak? Cabai juga. Cabai merah. Oh, ini wortel. Nice. Wortel ya? Carrot. Saya suka. No carrot. No carrot. Duh, Genki. Hobi bener asa gigit gitu. Jamu. Tahu? Ah. Jamu ya? Nah, Pahit banget ternyata. tumbuk. Tumbuk. Nah, Indonesia tumbuk. Tumbuk nih. Ulek. Ya, bisa. Bisa? Boleh bantu desu ka? Boleh. Yes. Yes, kau nih. Jah, kapan kelarnya kalau nguleknya kayak gitu, Genki? Maaf. Gak apa-apa. Susah tuh nah. Nah. Yos. Iku ya. Oke, cukup. Cukup. Nah. Oke, udah ya. Oke. Saya punya yang sudah jadi. Hah? Aku untuk apa ya? Nah. Capek aja. Tumis. Tumis. Nah. Ini. Oh, Tumis, ya. iya bisa. Oh, ini. Sampai harum ya. Sampai harum. Ya. Oke. Oke. Ini bisa. Oke. Oh, hai. Harum arimashita. Tambah cabe. Oh, tadi juga ada ya Ada. cabe. Banyak. Gak apa? Ini. Ini. Garam. Oh, garam. Sugoi wanginya enak. Sugoi yo. Oh, tes. Onegaishimasu. Bos aku. Tes. Panas. Panas. Panas lah. Enak. Langsung enak. Emak. Wah. Akhirnya, tutut kari monyong siap disaji nih guys. Menu tutut jadi salah satu andalan di rumah makan tengah sawah ini guys. Umumnya memang tutut ditangkap di sawah ya guys. Tapi khusus yang dijual di sini, tututnya langsung dikirim dari peternakan tutut dari Cianjur. Jadi nggak sembarangan tuh ya. Yeay, udah. Tutut. Tutut. Alat Ala chef Chef Genki. Genki. Yes. Tutut ala Chef Genki. Yeay. Mau makan. Yuk. Makan. Guys, lihat ini. Oi. Banyak. Tahu ini piringnya jadi tahu. Tahu apa ini? Namanya nasi liwet. Nasi Liwet. liwet. Ya. Saya mau lewat permisi gitu. Banyak ya. Ini semua untuk aku. Makasih. Wih, ini dia nih yang bikin geng kita tambah semangat. Makan. Sini. Yosh. Ini ya. Ini. Dulu harus deh. Saya coba monyong. Monyong shimasu. Bisa monyong. Wah, enak. Dagingnya kenyal. Ini dia alasannya.
Kenapa dinamakan tutut kari monyong? Karena mulut kita harus monyong buat ngambil daging tututnya. Enak. Dan ada banyak makanan yang lain juga. Mula, apa ya? Ada ayam, tempe, dan pete, dan ikan juga. Ini ikan ya? Ikan juga dan tahu goreng. Kore wa nani? Ayam? Ayam kah? Bukan. Boleh coba? Pisang. Jantung pisang. Ngantung pisang. Jantung pisang. Ngantung pisang. Heart, heart. Heart. Heart pisang. Heart banana. Heart banana. Saya pertama kali makan. Itadakimasu. Oh, なんだこれ? Enak, enak. Ah, なんだっけ? Kayak nangka. Ya, nangka. Kayak nangka ya? Enak dah, kore. Coba deh. Ini sambal apa? Oncom. Kore. Sambal oncom. 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 Com, com, com. Chom, chom, chom. Sugoi. Hora. Enak, nggak terlalu pedas. Oh, enak banget. Nangka sedikit asin deh, nah. Cocok banget sama tempe. Mak. Kudakunya. Jangan lupa nonton, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Yes, semuanya. Dadah, sayonara.